mulai usia lanjut yang lebih banyak. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah mulai banyak juga ditemukan pada usia-usia remaja. Begitu, itu yang sangat menyedihkan. Mulai saat ini lebih banyak ditemukan juga pada usia remaja, dan bahkan ada yang sudah sampai terkena gagal ginjal di usia remaja. Usia remaja itu artinya usia sekolah kan ya, jadi masih belum 17 tahun sudah terkena gagal ginjal, dan gagal ginjal itulah akibat dari atau komplikasi dari hipertensi. Saya Dr. Dani Kartikasari dari Klinik Jejaring Pajajaran, Klinik Kiara Wisada, dan Klinik Itanas. Jangan lupa saksikan Tanya Dokter hanya di channel YouTube. Hipertensi adalah suatu kondisi pada seseorang dengan tekanan darah lebih dari 130/80 gitu. Nah, kita bisa membagi menjadi dua, yaitu penyebab yang bisa kita perbaiki dan penyebab yang tidak bisa diperbaiki. Penyebab yang diperbaiki, misalkan karena gaya hidupnya yang kurang baik, atau karena aktivitasnya yang kurang memenuhi untuk kesehatan, jadi kurang olahraga begitu ya. Lalu juga bisa dari faktor aktivitas yang berkaitan dengan istirahat, jadi aktivitasnya lebih banyak, istirahatnya tidak terpenuhi. Lalu faktor lain adalah konsumsi makanan-makanan yang kurang baik untuk kesehatan gitu. Nah, tadi itu faktor yang bisa diubah. Selain itu ada faktor yang tidak bisa diubah. Misalkan seperti genetik ya, lalu seperti usia, atau seseorang tersebut memang mempunyai penyakit tersebut sudah bawaan dari lahir. Nah, itu yang tidak bisa kita perbaiki, tapi bisa kita buat jadi normal begitu. Jadi maksudnya tidak bisa diperbaiki kayak usia udah nggak bisa diubah ya, tapi kita bisa buat kondisinya menjadi stabil tensinya. Memang kalau dari gender itu yang lebih rentan terkena adalah laki-laki. Tapi perbedaannya pun tidak begitu besar. Jadi bisa kita bilang sama ya resiko untuk perempuan dan laki-laki. Untuk usia memang mulai usia lanjut yang lebih banyak. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah mulai banyak juga ditemukan pada usia-usia remaja. Begitu, itu yang sangat menyedihkan. Mulai saat ini lebih banyak ditemukan juga pada usia remaja, dan bahkan ada yang sudah sampai terkena gagal ginjal di usia remaja. Usia remaja itu artinya usia sekolah kan ya, jadi masih belum 17 tahun sudah terkena gagal ginjal, dan gagal ginjal itulah akibat dari atau komplikasi dari hipertensi begitu. Nah, inilah hipertensi, kenapa sih kok sering terlambat gitu ya diketahui, terutama untuk orang-orang yang jarang memeriksakan kesehatan. Hipertensi itu adalah silent killer. Nah, jadi dia itu hampir tidak bergejala. Pusing, semua penyakit ada pusing ya. Kadang ditidurin juga reda. Lalu ada bilang berat di pundak. Pegel-pegel lain juga berat di pundak. Memang tidak ada gejala yang khusus, maka lebih amannya mau normal ataupun dengan penyakit hipertensi sebaiknya rajin memeriksakan kesehatan. Bila didapatkan normal, setidaknya setiap 1 bulan sekali melakukan pemeriksaan tekanan darah begitu. Nah, jadi hipertensi itu dia bahayanya dari atas sampai ke bawah ya. Nah, dia bisa yang paling banyak itu dari hipertensi dia kena stroke. Ya, lalu pembunuh berikutnya dari hipertensi adalah ke jantung. Ya. Atau ini dia balap-balapan, nah jantung sama stroke itu dia kadang dia balap-balapan lah, itu mana yang jadi penyebab pembunuh paling besarnya gitu. Nah, tapi dia gitu bahayanya bisa ke jantung, bisa ke stroke, bisa ke ginjal juga. Lalu bisa juga
yang ringan-ringan dulu nih ke ujung-ujung pembuluh darah di tangan atau di kaki. Nah, biasanya dia terasanya kaku-kaku, kesemutan, nyeri-nyeri pada ujung-ujung jari dan ujung tangan yang hilang timbul tidak bisa diperbaiki seperti itu. Lalu bahaya berikutnya bahkan ya kita tahu dia harus berobat seumur hidup untuk hipertensinya. Untuk bahaya yang paling ini dia dapat menyebabkan kematian begitu. Nah, untuk seseorang yang belum terkena nih, tapi ada genetik, nah, maka memang paling besar itu dari gaya hidup. Ya, paling utama yang bisa kita perbaiki itu dari gaya hidup. Pertama, konsumsi makanan yang tidak melalui proses yang panjang. Mungkin sebagian orang senang dengan pindang, ya. Kita pikir juga itu menyehatkan karena ikan. Nah, tapi prosesnya dia dibuat prosesnya agak panjang. Dengan tujuan diawetkan. Nah, itu yang membuat kadar natrium dari pindang tersebut menjadi tinggi sehingga tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga dengan makanan-makanan yang berbau tajam. Itu ciri-ciri khas makanan-makanan yang sebaiknya dijaga untuk konsumsi tidak terlalu banyak. Misalkan seperti petai, jengkol, lalu durian, nangka, ya itu kan bau-baunya tajam. Nah, itu adalah ciri makanan yang kurang baik juga buat tubuh. Enak semua ya? Enak semua. Nah, lalu konsumsi sebaiknya biasakan mengkonsumsi air putih gitu ya, air putih biasa, cai herang. Tapi kalau orang Sunda nggak bisa kalau sehari tanpa teh biasanya. Nah, hal itu adalah yang harus diperbaiki seharusnya karena teh juga di situ dari pucuk daun, di mana pucuk daun itu adalah gudangnya asam urat. Salah satu pemicu darah tinggi itu asam urat gitu. Jadi sebaiknya konsumsi teh mulai diperbaiki, jangan setiap hari, kalau bisa mah ditiadakan, jangan dirutinkan, tapi kalau lagi pengen aja lah, itu juga jangan banyak-banyak gitu ya. Selain itu, teh juga tidak baik untuk usia lanjut karena dia menghambat penyerapan dari kalsium sehingga lebih mudah terjadi osteoporosis begitu.